aku Lily Aulianovari. Di video kali ini aku mau membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, apa sih kurikulum itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat tentang kurikulum yang ada di Indonesia dan mengapa sih kurikulum harus diubah dan diperbarui. Jadi, sejak Indonesia merdeka, sejarah sudah mencatat bahwa 11 kali kurikulum telah mengalami perubahan, yaitu dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, sampai sekarang. Nah, mengapa kurikulum harus diubah dan diperbarui? Karena perubahan dan pembaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Nah, alasan yang pertama menyesuaikan dengan perubahan zaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang kelima, menyongsong perubahan global. Oke, selanjutnya kita akan membahas secara singkat tentang kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ada Rencana Pelajaran 1947 atau Kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua ada Kurikulum 1952, Rencana Pembelajaran Terurai. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. 3. Kurikulum 1964. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Ciri-cirinya, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya, Kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, Manajemen by Objective, yang menekankan pada pendidikan lebih efisien. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang keenam, Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 disempurnakan, yang mengusung pendekatan proses keahlian. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA.
8. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 9. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan lain sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi ini dirangkum dalam pelajaran tematik terpadu, adalah pelajaran yang dikemas dalam bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran yang dipadukan atau diintegrasikan. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, kemudian dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, itu saja penjelasan singkat tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye!